Halo teman-teman YouTube semua, hari ini Selasa tanggal 7 Februari 2023, bengkel lagi libur karena ada acara 1 abad Nahdlatul Ulama NU di Gor Sidoarjo, yang jalan-jalan utama Sidoarjo itu pada tutup semua. Yang saya takutkan pelanggan datang ke sini jauh-jauh nanti tidak bisa ke sini, malah lama terjebak di Jalan Sidoarjo. Dan juga kalau seperti ini, momen seperti ini, spare part kalau kita butuh yang tidak ada stok di bengkel itu susah nyarinya. Dan mau bahasan kali ini adalah banyak sekali pertanyaan di komentar WA, terus Instagram maupun di YouTube itu menanyakan berapa lama kipas radiator itu menyala pada kondisi mobil mesin nyala ya. Ini kalau berapa lamanya saya belum pernah tes ya, berapa menitnya, terus berapa lama itu memang belum pernah tes. Ini di kesempatan kali ini saya akan sharing-sharing ke teman-teman. Saya cobain di Honda Mobilio saya. Saya akan ukur berapa lamanya di suhu-suhu mobil normal atau di suhu tempat kami sendiri di Sidoarjo, Jawa Timur ya. Tapi ini tidak bisa buat potokan, buat ancar-ancar aja, sebatas ini aja, sebatas masukan aja atau wacana saja, karena tergantung daerah juga beda-beda suhu awalnya ya. Kalau di Sidoarjo, Surabaya cenderung panas, kalau di Jawa Timur seperti Malang itu kan cenderung dingin, jadi lamanya kemungkinan beda karena dari suhu awalnya juga beda kan. Suhu awal mesin mati itu menyesuaikan dengan suhu alam sekitar. Nah, saya akan juga membedakan Honda yang model lama dan baru itu beda dalam sistem pengoperasian kipas motor cooling fan dan extra fan-nya. Nanti kita akan coba di mobil saya sendiri ini, Honda Mobilio, berapa lamanya. Ini dari pagi belum dipanasin ya, memang karena hari ini libur. Sebenarnya masih ada kerjaan, cuman anak-anak tak liburkan biar istirahat. Dan juga kita tidak bisa kerja karena spare part-nya Sidoarjo tutup semua. Gojek dari Surabaya juga kesulitan karena lingkar timur kredit banget, macet banget ya. Sebelum ke Honda Mobilio ini, saya jelaskan Honda itu mulai 2004 ke atas saja ya, karena di bawah itu saya kurang paham karena saya menguasainya Honda itu 2004 ke atas. Kalau yang Honda Jazz GD3 ini yang keluhan overheat yang habis diperbaiki sampai turun mesin tidak sembuh. Terus kita cuman analisa ada kebocoran dari heater dan nunggu selang heater. Ini selang heaternya sudah datang, sudah dipasang, tinggal penyerahan sebenarnya. Ini selang heaternya, tinggal penyerahan, tapi pelanggannya minta dikerjakan sekalian kebocoran olinya ya. Jadi masih analisa dulu kebocoran olinya dan juga estimasi ke pelanggan dan nunggu persetujuan apa saja yang dikerjakan. Jazz GD3 ini suhu awalnya ini sudah saya tancapin scanner. Kalau nggak punya scanner ini memang susah, makanya banyak yang pertanyaan yang berapa lamanya ya. Memang kalau teman-teman nggak punya scanner agak susah. Ini di suhu 31 ya teman-teman ya, 31 derajat Celcius. Bedanya kalau yang Honda Jazz GD3 ini, begitu kita AC mesinnya nggak nyala, ini kipasnya langsung muter ya. Kipas radiator dua-duanya langsung muter. Jadi kita tahu fungsi radiatornya atau motor fan, cooling fan dan extra fan-nya bekerja apa enggak tanpa starter aja sudah tahu. Jadi enak, nggak perlu starter. Terus perlu dibedakan buat yang nggak tahu aja, radiator Honda itu ada dua, yang satu cooling fan, yang satu extra fan, yang satu cooling fan. Kalau extra fan itu lokasinya pasti dekat dengan kompresor AC karena dia membantu juga pekerjaan atau pendinginan kompresor AC. Kalau cooling fan dia fokus di radiatornya. Oke. Ya, ini beda sistemnya dengan yang baru-baru. Dengan Jazz, dengan Mobilio juga beda. Jazz ini Jazz sama seperti Mobilio. Mesin mati, kita AC. Sorry kepotong karena harus buka kap mesin tadi ya. Jazz ini, Jazz GK5, mesin mati ibarat
kata belum nyala ya, belum dipanasi atau belum di starter, kita AC on, kipas juga tidak mau muter. Ya ini masih mati kan, jadi dia maunya nyalanya kipas atau nyalanya cooling fan extra fan harus kondisi starter. Kita AC kan tadi sudah di AC ya. Nah ini magnet klat AC bekerja, kipasnya muter. Dengar ya tadi ya, sebelum kipas muter tak gitu magnet klat AC nya kan on, kipasnya difungsikan untuk on sama ECU nya ya. Jadi beda sistem ya teman-teman ya, antara Honda yang lama ini GD3, GK5 dan juga yang terbaru-baru Mobilio juga seperti itu. Nah sekarang saya akan pindahkan scanner saya di Mobilio saya dan kita tunggu berapa lama nyalanya kipas kalau dipanasi tok tanpa digas, dan juga tanpa digas, dan juga kepastian atau ancar-ancarnya berapa lama menitnya itu ya teman-teman ya. Lalu kita matikan dulu, ini nginep dari kemarin, ini belum ada spare part, kosong, anak-anak libur, jadi selesainya tinggal bunyi-bunyi ketemu karena dari ini tinggal ini tok sebenarnya sudah bisa diserahkan, tapi spare partnya Surabaya nggak bisa gojek, Sidoarjo tutup semua. Ya sekarang di Honda Mobilio ya, ini jam 4 sore nih, anak-anak saya ini lihat kirapan parade NU nih di tengah kota. Saya nggak ikut karena KO badannya, jadi nggak ikut. Tadi saya tidur siang ditinggal sama anak istri saya, bengkel libur ya kan, pekerjaan juga ada masih itu CRV antri. Nah ini belum saya panasi sama sekali ya, suhunya sama ternyata 31 derajat Celcius ya. Jazz sama Mobilio sama, suhu awal belum starter 31 derajat Celcius. Oke, kita panasi. Oh ya, tadi kan yang Jazz enggak saya kasih fan low control ya, ini karena memang di Jazz selain dia kita tadi ngecek suhu awal aja, di Jazz yang lama itu tidak ada fan low control. Jadi kalau kipasnya nyala di scanner tidak menunjukkan fan low controlnya on. Jadi kita harus lihat ke fisiknya atau ke motornya sendiri. Makanya kalau saya tes suhu di Jazz lama itu kan tidak pernah saya tampilkan fan low control. Tapi kalau saya tes suhu mobil-mobil baru, fan low controlnya pasti akan saya cantumkan di HDS atau di scanner ini. Oke, jam 4.05 kita start untuk starter ya teman-teman ya. Nanti ini tidak akan saya skip sama sekali, tapi nanti akan saya percepat videonya, dan juga saya potong di sini biar lebih fokus nanti.
Oke, video saya potong ya tadi ya, yang sebelumnya enggak saya kasih suara, saya kasih musik aja dan percepat karena kesusahan cari angle dari kameranya. Ini sudah suhu 95. Kita nanti tidak usah lihat kipas di depan, kita lihat dari fan low controlnya aja. Kalau dia sudah on, kipas depan atau kipas cooling fan dan extra fan sudah pasti akan aktif. Ini tadi kan 16.05, jadi 20 menitan ya kurang lebih ya. 16.25 sekarang 95 di suhu derajat. Ini kipas on sudah 95, kipas sudah on, terasa di getaran mesin deng gitu ya. 96 kan. Oke, kipas sudah on. Jadi kesimpulannya untuk Honda Mobilio ya ini ya, yang suhunya dia on di suhu 95 atau 96, dia on di sekitaran 20 menitan di suhu Sidoarjo. Kalau di suhu Kota Malang atau yang dingin kurang paham. Dan juga kalau di mobil-mobil seperti CR-V itu yang suhu on kipasnya di suhu 98 sampai 101, itu kemungkinan lebih lama lagi. Jadi tadi kan 16.05, dia nyala di suhu 16.25, jadi kisaran 20 menitan sampai 30 menitan lah kalau teman-teman mau manasin sendiri di rumah ya. Maaf tadi yang sebelumnya agak goyang-goyang, coba naruh situ, tak taruh di maunya saya tak taruh di sini tripodnya, biar saya ndak ini, akhirnya kesusahan, ndak bisa tenang kameranya. Akhirnya HP scanner tak taruh di sini dan saya tanpa AC nih, tanpa AC megangin HP 20 menitan tanpa AC, terus kondisi hujan seperti ini ongkep banget ini. Coba tak nyalakan AC lagi, tak ambil kesimpulannya kepada teman-teman. Potong dulu ya teman-teman ya. Kesimpulannya di Honda Mobilio ini ya, mobil saya pribadi ini, dia nyala di suhu normal kinerja mesin, menitnya kurang lebihnya 20 menit ya teman-teman. Tadi lihat sendiri 16.05 dia di suhu 96 di 16.25 ya. Tadi kalau teman-teman perhatikan, kalau dipercepat dan tidak di skip di suhu 80 ke atas sampai 83 itu lama banget. Karena apa? Lamanya dia naiknya itu karena termostatnya bekerja. Kalau termostat kerja, otomatis air yang ada di water jacket dan air yang di radiator yang masih dingin itu tercampur. Jadi suhunya stabil di suhu seperti itu 83-an, dia nyampur akhirnya merata, sudah rata, akhirnya dia naik sampai di suhu 96. Dan juga kenapa kok tadi awalnya dia suhunya cepat naik, kalau teman-teman perhatikan lagi ya, tidak di skip videonya, di suhu 31 ke 65 itu cepat banget. Karena RPM di pagi hari atau di mesin dingin itu dia lebih tinggi daripada RPM suhu kerja normal. Fungsinya seperti apa? Fungsinya apa? Karena seperti itu. Fungsinya adalah itu mempercepat suhu normal dari sebuah mesin. Suhu normalnya di suhu 96 ini teman-teman. Dia RPM-nya dinaikkan karena pembacaan suhu di ECU yang membaca coolant-nya dia dingin. Jadi RPM-nya dinaikkan. Kalau sudah hampir panas, dia berangsur-angsur akan turun. Ya turunnya 10 menitan kalau dia di suhu tidak tinggi. Jadi kalau suhu sudah normal, itu tadi kita simak sendiri, kita simak masing-masing video kali ini di suhu 20 menit, di waktu 20 menitan ya. Suhu 31 ke 96 tanpa AC, tanpa gas, mobil idle itu sekitar 20 menitan untuk di Honda Mobilio. Ya itu kemungkinan sih sama di Honda Mobilio, HR-V 15, Jazz GK5, City GM6, BR-V itu sama, yang mesin R15 tipe ini. Kalau yang di Honda yang besar CR-V itu lebih lama lagi kemungkinan, karena dia nyala suhu kerja normalnya, suhu on-nya itu di 98 derajat Celcius sampai 101 derajat Celcius, dan itu normal. Mungkin ini aja yang banyak jawaban saya untuk teman-teman yang banyak tanya dan saya tidak bisa jawab, tidak pernah merhatikan kondisi seperti ini karena ini hari libur. Jadi saya sempatkan untuk bikin video yang ada di pertanyaan-pertanyaan teman-teman. Semoga bermanfaat video kali ini. Mohon maaf kalau agak lama, dan yang awal-awal tadi
HP-nya goyang-goyang karena nggak dapat spot. Mohon maaf ya kalau terganggu di pandangan. Salam sedulur sampai jumpa, terima kasih.